Thariqah ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Bahwa rumah suluk ini, pondok persulukan ini juga kita dedikasikan sebagai rumah kerukunan dan rumah persaudaraan. Artinya bahwa pondok persulukan ini kita jadikan juga sebagai bagian dari cara kita untuk merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan di kampung Serambi Bambu Salam Simalungun yang dibanggakan, tempat hamba bertobat merindukan Tuhan. Mohonlah kita doakan agar semakin dikokohkan. Seorang buta bangsa bersuku Batak Allah doakan di daerah Batak Nagoni. Allah tetapkan seorang hamba yang budiman lagi rupawan, mengajak umat kembali ke jalan Tuhan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke Sayyidina Abu Bakar, sebahu di Naksabandi sampai ke Syekh Abdul Wahab dimasyhurkan Allah kepada wali yang muqtar. Sampailah silsilah itu ke Tuan Guru Batak. Allah turunkan Si Abdurrahman Raja gugup, Allah tetapkan mendirikan persulukan yang guru titahkan seluruh hartanya ia habiskan, bukti cintanya kepada Tuhan.
Allah berikan, Allah berikan. Si Abdurrahman Raja Guguk pun sudah mengkesapkan bahwa kelak di masa anaknya Syekh Ahmad sinadongoi ilmu tariqat dan rumah suluk akan Allah pesatkan. Persulukan ini ilmu tariqat diajarkan, syariat hakikat dan ma'rifat disempurnakan supaya sampai kepada Islam yang rahmatan agama dan bangsa dimajukan. Persulukan ini ilmu tariqat diajarkan, syariat hakikat dan ma'rifat disempurnakan supaya sampai kepada Islam yang rahmatan agama dan bangsa dimajukan. Syekh Abdurrahman Raja Guguk wasiatkan kepada putra kesayangannya dan kebanggaan untuk meneruskan silsilah kemursidan. Mohonlah sama-sama kita doakan. Syekh Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Guguk namanya, Tuan Guru Bata gelar dan panggilannya. Tuan Guru kedua menggantikan ayahnya. Sangatlah harap akan pertolongan Tuhannya. Syekh Abdurrahman Raja Guguk nama ayahnya
Sarifah Herlina Simatupang nama ibunya Nandoi Sarifah Jahalah Siregar Ibu sambungan mohonlah kita doakan surga tempatnya. Binyamin Raja guguk nama kakeknya. Said Malungun Panjaitan nama neneknya. Janganlah lupa asal muasal kita. Nur Muhammad juga lah awal kejadiannya. Sejak dari kecil telah diajarkan ilmu syariat dan thariqat dipadukan zikir dan salawat selalu diamalkan sampailah kemudian ditabaalkan. Tuan Guru banyak muridnya. Mulai dari profesor sampai pengangguran, semua disayangi dan didoakan. Semoga maghfirah dan rahmat Allah limpahkan. Tuan Guru banyak muridnya. Mulai dari profesor sampai pengangguran, semua disayangi dan didoakan. Semoga maghfirah dan rahmat Allah limpahkan. Berkat ilmu zikrullah yang diamalkan dan doa ibu ayahnya, guru yang dimuliakan. Tuan Guru Batak pun banyak dapat kemuliaan, banyak dikunjungi pejabat, mulai presiden
dan berbagai lapisan. Duhai tuan dan puan sekalian, ingatlah petua tuan guru yang dititahkan sinan dongoi. Agama dan bangsa janganlah dipertentangkan. Menjaga kerukunan dan persaudaraan bagian dari iman. Tuan Guru Batak mengajak kita bersuluh. Janganlah terbuai dengan dunia dan hiruk pikuk. Jagalah adab sampailah bungkuk, supaya berkah ilmu dan ma'rifah undu. Sempurnakan jika diamalkan. Menjaga adab sangat diutamakan. Istiqamah harus diperjuangkan. Semoga dunia dan akhirat kita diselamatkan. Sejak dari kecil telah diajarkan ilmu syariat dan thariqat dipadukan. Zikir dan sholawat selalu diamalkan. Sampailah kemudian ditabalkan. Tuan Guru Batak banyak muridnya, mulai dari profesor sampai pengangguran. Semua disayangi dan didoakan. Semoga maghfirah dan rahmat Allah limpahkan. Berkat ilmu zikrullah yang diamalkan, dan doa ibu ayahnya, guru yang dimuliakan, yang dimuliakan. Tuan Guru Batak
pun banyak dapat kemuliaan. Bahwa kita di pondok ini terus menyemai damai. Buktinya tulang saya juga dikunjungi Evorus. Sering datang tokoh-tokoh di sini, kita buat tokoh silaturahmi kebangsaan lintas agama. Ini menegaskan kepada kita, agama itu hadir untuk menyemai damai. Agama itu turun untuk menanam cinta kasih. Agama itu untuk mempersaudarakan. Maka kalau jika ada ulama, jika ada tokoh, siapapun tokohnya, apabila dia bicara agama, mengusik kebangsaan, mencederai kerukunan, mengganggu stabilitas bangsa kita, membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Karena itu bukan ajaran agama, siapapun dia. Dan Sumatera Utara harus kita jaga dari paham-paham seperti itu. Kenapa? Karena negeri ini bukan cuma milik kita, Bapak Ibu. Saya itu sebentar, Pak Kapolda sebentar, Kapolres sebentar, Ketua MUI sebentar, Pak Pendeta sebentar, bahkan Presiden pun sebentar, maksimal 2 periode. Tapi negeri ini harus berjalan memiliki masa depan yang panjang sampai kiamat. Maka tidak boleh kita mewariskan yang bisa mengusik kebangsaan kita. Dan ini pesan yang selalu saya sampaikan. Kita ingin meneguhkan, tidak mungkin agama bisa menjadi potensi perpecahan di antara kita kalau agama itu betul-betul dijalankan sesuai dengan dasar kehadiran agama itu sendiri. Pondok Persulukan ini didirikan pada 2 November 1976 atau bertepatan dengan 10 Zulkaidah 1396 Hijriah. Didirikan oleh Allahyarham Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khari Naqsabandi, tepatnya di Kampung Serambi Salam, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatunduhan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khari Naqsabandi selaku pendiri dan tuan guru pertama Persulukan Serambi Babus Salam ini, sejak dari kecil sudah senang dan gemar menuntut ilmu-ilmu agama, terutama ilmu-ilmu ketuhanan. Dan setelah dewasa, kemudian melanjutkan berguru kepada guru-guru yang mursyid, mengambil jalur silsilah, jalur spiritual melalui satu guru yang masyhur, yakni berguru kepada Syekh Fakih Tambah di Babus Salam Langkat, dan kemudian dilantik oleh Syekh Mu'in Al-Wahhab. Keduanya adalah murid dan anak kandung dari Syekh Abdul Wahab Rokan, dan kemudian Allahyarham Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Raja Guguk dilantik menjadi mursyid pada tahun 1976. Silsilahnya dari Babus Salam, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi, kemudian berlanjut kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Kubis di Makkahul Mukarramah, kemudian bersambung kepada Syekh Sulaiman Qarimi. Dari Sulaiman Qarimi kemudian berguru kepada Syekh Abdullah Afandi, berguru kepada Syekh Maulana Khalid Diawala Qurri Baghdadi, berguru kepada Syekh Abdullah Hindi Dahlawi, berguru kepada Syekh Muhammad Samsuddin, berguru kepada Syekh Muhammad Nur Bidwani, berguru kepada Syekh Maulana Saifuddin, berguru kepada Syekh Muhammad Maksum, berguru kepada Syekh Ahmad Faruqi, berguru kepada Syekh Muhammad Baki, berguru kepada Syekh Maulana Hawajaki, berguru kepada Syekh Muhammad Darwis, berguru kepada Syekh Muhammad Jahid, berguru kepada Syekh Abdullah Samarkandi, berguru kepada Syekh Yarki Hisari, berguru kepada Syekh Muhammad Bukhari, kemudian berguru kepada Sultan Aulia Syekh Maulana Bakhuddin An-Naqsabandi, berguru kepada Syekh Said Amir Kula, berguru kepada Syekh Muhammad Babus Samasi, berguru kepada Syekh Ali Ramituni, berguru kepada Syekh Muhammad Syekh Mahmud Al-Juri Faknawi,
berguru kepada Syekh Arif Riyukuri, berguru kepada Syekh Abdul Khaliq Fajadawani, berguru kepada Syekh Yaqub Yusuf Hamdani, berguru kepada Syekh Ali Farmadi, berguru kepada Syekh Hasan Harqani, berguru kepada Syekh Abu Yazid Bustami Sultan Arifin, kemudian berguru kepada Sayyidina Abu Ja'far Shadiq, berguru kepada Sayyidina Qasim, berguru kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian langsung diturunkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Alamin. Kemudian dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silsilah kerohanian dari Pondok Persulukan Serambi Salam Simalungun ini bersambung atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam adab dan tradisi para masahih dalam silsilah Thariqah Naqsabandiyah, sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Majmu'atul Rasail Sulaiman Zuhdi, mursyid dari Jabal Abi Qubis Makkah Al-Mukarramah, beliau menjelaskan bahwa kedudukan mursyid yang paling tinggi adalah apabila mursyid itu dilantik berdasarkan amar wasiat dari tuan guru sebelumnya. Ini makom kedudukan mursyid yang paling tinggi, yakni mendapatkan amar wasiat dari tuan guru sebelumnya. Alhamdulillah, saya termasuk yang dikaruniai Allah. Kita di sini, terutama saya, langsung mendapat wasiat dari guru sekaligus ayah saya, yakni Syekh Abdul Rahman Rajabul Kharim As-Sabandi. Pada saat beliau akan berpulang ke rahmatullah, beliau telah memberikan wasiat kepada ibu saya dan beberapa khalifah-khalifah tua bahwa kalau beliau nanti meninggal, yang melanjutkan beliau sebagai mursyid adalah saya. Saya merupakan putra sekaligus khalifah langsung dari beliau. Pada tahun 2003, setelah saya melaksanakan sarjana di UIN Sumatera Utara, saya langsung kemudian bersuluk kepada beliau dan mendapatkan gelar khalifah. Sehingga demikian, begitu beliau meninggal, mendapat amar wasiat, tentu dalam adab-adab Thariqah Naqsabandiyah, dengan pertolongan Allah dan berkat Rasulullah dan para masyayikh, saya menjadi mursyid menggantikan beliau. Istilah Tuan Guru Batak sesungguhnya sudah ada digelar kepada Tuan Guru yang pertama, tapi dengan sebutan Syekh Batak. Kebetulan ayah saya suku Batak Toba pula, marga Raja Guguk pula, yang sangat sedikit kami Muslim. Karena beliau menjadi seorang mursyid Tuan Guru yang sangat langka, sehingga orang mengatakan Syekh Batak atau Syekh bersuku Batak. Tapi kemudian gelar Tuan Guru Batak menjadi populer ketika saya meneruskan beliau. Karena gelar ini dimaksudkan lebih kepada panggilan Tuan Guru bersuku Batak. Selain itu juga tempat kita ini berada di daerah Batak. Bahkan mayoritas penduduknya orang Batak. Sehingga kemudian supaya lebih dekat dan lebih akrab, orang menyebutnya Tuan Guru Batak. Artinya Tuan Guru bersuku Batak. Jadi bukan ini gelar adat, karena dalam terombo adat Batak tidak ada istilah Tuan Guru Batak. Tapi sesungguhnya gelar ini hanya untuk mengenal lebih dekat, maksudnya Tuan Guru bersuku Batak. Tentu ketika orang menyebut gelar Tuan Guru Batak, saya sebagai orang Batak tidak mungkin menolak itu, karena suku itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah, takdir
yang sudah ditentukan sebelum kita lahir. Memang salah satu keunikan pondok kita ini adalah berada di kawasan mayoritas non-muslim, dan pondok kita ini posisinya didampingi atau bersanding kiri kanan dengan gereja besar. Sebelah kanan gereja GKPI, sebelah kiri gereja HKBP. Tetapi pondok ini alhamdulillah bisa berkembang, bisa besar, sekaligus juga menjadi perekat kerukunan di daerah ini. Bahkan kampung ini kemudian menjadi dikenal karena berkat keadaan pondok ini. Banyak tokoh-tokoh, banyak umat yang datang kemari berkunjung, sehingga kemudian kampung ini dikenal. Dan ini juga sekaligus menjadi role model wajah bangsa kita. Meskipun kita berbeda-beda, bahkan rumah ibadah sekalipun saling berdampingan, tetapi kita bisa rukun, bisa damai. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan bukan hanya itu saja. Penduduk desa Jawa Tengah ini, penduduknya berkisar kurang lebih 800 kakak. Tetapi Muslim sangat sedikit, sangat minoritas. Tetapi alhamdulillah, pondok persulukan ini ibarat cahaya yang senantiasa menerangi, memberikan pesan-pesan perdamaian, bukan hanya untuk daerah ini, tapi juga untuk bangsa. Mursyid itu tugasnya adalah pembimbing spiritual, pembimbing rohani, merupakan al-ulama warasatul anbiya, yakni ulama penerus nabi. Jadi tugas mursyid itu adalah tugas para nabi dan rasul. Apa itu? Mentauhidkan Allah, mengajak orang kepada Allah, sekaligus juga memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki akhlak umat. Jadi visi saya sebagai mursyid, sebagai pelanjut mursyid, sebagai tuan guru saat ini adalah mengajak umat atau mengajak anak bangsa untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, sekaligus memperbaiki akhlak bangsa agar menjadi akhlak yang akhlakul karimah. Torekoh ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga demikian orang yang bertorekoh ini orang yang menempuh jalan agar dia mengenal sampai kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan torekoh itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Duhai ya Allah, Engkau yang kumaksud, ridhamu yang kuharapkan, karena kami cintamu dan ma'rifahmu. Tetapi torekoh ini harus dibimbing oleh mursyid, seorang guru yang mursyid, yang rohaninya, ilmunya bersanad, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya jelaskan bahwa ilmu torekoh satu jalan mensucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ilmu zikrullah dan sunnah-sunnah lainnya yang dibimbing oleh seorang mursyid yang bersambung keguruan dan ilmu rohaninya sampai kepada Rasulullah. Kalau ilmu ini merupakan satu jalan untuk mengenal Allah, maka menuntut ilmu ini adalah wajib.
kaidahnya adalah ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyampaikan kepada wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Kalau kita wajib mengenal Allah, wajib mentauhidkan Allah, karena kita beriman kepada Allah, maka ilmu yang menyampaikan kepada mengenal Allah itu wajib hukumnya. Jadi bagi yang meyakini dan merasakan bahwa ilmu tarekoh ini adalah ilmu untuk mengenal Allah, sampai kepada Allah, dan mengenal Allah itu adalah wajib hukumnya bagi seorang mukmin dan mukminat, seorang muslim dan muslimat, maka menuntut ilmu tarekoh ini adalah wajib hukumnya. Siapa yang mencela para ahli zikir, ahli tarekoh, ahli suluk yang benar-benar mengamalkan ilmunya, yang benar-benar ikhlas menuntut ilmu ini supaya mengenal Allah, maka siapa yang mencela amalan ini, maka tanggal imannya tak kalah mati. Ini merupakan pesan dan wasiat para masyayikh kami. Maka orang yang mencela ilmu tarekoh berarti dia mencela satu jalan untuk mengenal, mengingat sampai kepada Allah. Berarti dia mencela orang yang mengamalkan agar hatinya, qalbunya senantiasa mengingat Allah. Kalau orang yang menjaga qalbunya agar senantiasa ingat kepada Allah, kemudian dicela, maka yang mencela itu hakikatnya mencela Allah. Siapa yang mencela Allah berarti dia musuhnya Allah, siapapun dia. Apakah dia seorang ahli agama yang ilmunya banyak bertitel-bertitel, kalau dia mencela orang tarekoh yang menjaga hatinya supaya ingat kenal kepada Allah, berarti dia mencela Allah. Hukum mencela Allah berarti dia musuh Allah. Maka tak kala dia meninggal, maka alamat tanggal imannya, mati jahiliyah. Lantas bagaimana pandangan orang yang mengatakan bahwa orang tarekoh ini, ilmu tarekoh ini adalah satu ilmu yang dibuat-buat? Kalau mereka sampai kepada ma'rifah, mereka kemudian tidak sholat, mereka tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Ini fitnah. Tidak ada orang tarekoh yang mengamalkan ilmu tarekohnya, lantas kemudian dia begitu sampai kepada ma'rifah, lantas tidak sholat. Justru dengan mengamalkan tarekoh ini agar sholatnya itu penuh dengan ma'rifah, bukan sholat-sholatan. Banyak orang yang sholatnya, bacaannya bagus, tapi kolbunya tidak mengingat Allah. Kolbunya tidak bersambung kepada Allah. Kolbunya tidak berdenyut, tidak bergemuruh mencintai Allah. Jadi jangan sembarangan menuduh bahwa kalau orang mengamalkan tarekoh sampai kepada ma'rifah tidak perlu sholat. Ini fitnah. Kalau ada ustadz, di mana saja dia, apakah di YouTube atau di mana saja di ceramah, mengatakan ilmu tarekoh ini bid'ah, ilmu tarekoh ini ilmu yang dibuat-buat, ilmu tarekoh ini dituduh lagi sesat, karena kalau sudah sampai kepada ma'rifat tidak perlu sholat. Sekali lagi saya katakan, itu adalah fitnah. Dan orang yang mengatakan itu, siapapun dia, adalah orang-orang yang tertutup hatinya daripada mengingat Allah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Al-Jumar ayat 22. Allah berkata, celakalah, celaka besarlah bagi orang-orang yang hatinya telah membatu, lalai kepada Allah, dan mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata, siapapun dia. Jadi sekali lagi ini perlu saya tegaskan, tidak ada dalam tarekoh kalau sampai kepada ma'rifah gugur syariat, tidak ada. Justru tarekoh itu bagian dari syariat. Tidak akan mungkin Anda sampai kepada syariat yang sempurna kalau tidak dengan jalan tarekoh. Tarekoh apapun, yang penting mu'tabarah, yang penting berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan,
satu torekoh yang sampai kepada ilmunya Allah atau sampai kepada ma'rifatullah, maka Allah akan memudahkan jalan kepadanya untuk masuk jannah. Ini hadis sahih. Oleh karenanya, siapapun yang mencela orang torekoh, maka dia alamat tanggal imannya tak kalah mati sebelum dia bertaubat. Di mana ada ketaatan, maka di situ berkumpul keberkahan. Ini menjadi bukti kemuliaan, ketinggian daripada amalan zikrullah ini, amalan tareqah ini, dan juga berkat dari doa-doa para guru-guru kita terdahulu. Banyak para tokoh, para pejabat dan ulama berkunjung ke pondok ini untuk mengambil keberkahan, bertabarruk, bersilaturahim, meminta nasihat, meminta doa, kita saling mendoakan. Tetapi ini semua wujud dari keberkahan mengamalkan zikrullah. Oleh karenanya, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat yang datang ke pondok ini merupakan salah satu bentuk kemuliaan. Mereka hadir digerakkan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan di tempat ini berkumpul keberkahan, banyak doa-doa, hajat-hajat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seingat kami, banyak tokoh-tokoh pejabat kemari, mulai dari presiden, para jenderal, para kepala daerah, gubernur, bupati, dan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan hadir di pondok ini. Semua itu kami yakini hadir digerakkan Allah untuk mendapatkan keberkahan dari mengamalkan zikrullah ini, atau bagian dari kemuliaan atas ketaatan-ketaatan, zikir-zikir yang dilantunkan di pondok ini. Dalam satu kegiatan haul di hadapan para tokoh-tokoh dan para pejabat, para ulama-ulama, dan juga jamaah dan masyarakat, saya pernah berkata bahwa rumah suluk ini, pondok persulukan ini, juga kita dedikasikan sebagai rumah kerukunan dan rumah persaudaraan. Artinya bahwa pondok persulukan ini kita jadikan juga sebagai bagian dari cara kita untuk merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Kita harus sama-sama sepakat bahwa negeri ini dimerdekakan para syuhada, para pahlawan-pahlawan, para ulama-ulama sufi, dan juga para ahli-ahli tarekoh. Darah-darah syuhada mengalir di sini. Tentu kita tidak mau negeri ini terpecah belah karena perbedaan politik, apalagi dibonceng dengan isu-isu agama. Sekali lagi, sengaja kita menjadikan rumah suluk ini, pondok persulukan ini, sebagai rumah kerukunan persaudaraan, sebagai dedikasi kita untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa kita. Di pondok ini, selain kita melaksanakan amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencerdaskan ruhani kita agar senantiasa ma'rifatullah, kita juga mengembangkan sikap untuk mencintai dan memajukan bangsa. Jadi tidak boleh agama dan bangsa dipertentangkan. Hubbul waton minal iman, mencintai negeri ini bagian daripada iman. Insya Allah pondok ini hadir juga sekaligus merekatkan kerukunan persaudaraan, memajukan bangsa, dan sekaligus melawan segala pendekatan-pendekatan, segala paham-paham yang bersifat ekstremis, fundamentalis, yang kemudian memecah bangsa ini. Alhamdulillah, saya sudah menerbitkan satu buku, yakni Titian Para Sufi dan Ahli Ma'rifah. Keutamaan Torekoh Naqsyabandiyah, jalan lurus menuju Allah bersama kafilah rohani Rasulullah SAW, para aulia dan guru-guru mursyid. Buku ini sudah masuk kepada cetakan yang kelima dan diterbitkan oleh penerbit nasional, juga ada di Gramedia,
dan juga ada sambutan dari para masyayikh, ada dari Tuan Guru Syekh Hasim Al-Sawani, kemudian sambutan dari Ustadz Abdul Somad LCMA, dan juga dari Rektor UIN Sumatera Utara TGS Profesor Dr. Saiful Rahman Harahap MAG. Dan ini merupakan hasil dari tafakur saya, dan alhamdulillah buku ini diharapkan menjadi panduan bagi para salik, bagi umat dan kaum muslimin dan muslimat yang ingin mengenal ilmu tarekoh, terutama dalam menggapai ma'rifatullah. Kemudian juga saya menerbitkan satu buku yang juga populer yang berjudul Dakwah Kerukunan Kebangsaan. Ini juga diterbitkan oleh penerbit nasional, ada juga di toko-toko buku nasional dan juga di toko-toko buku online, dan mendapat apresiasi sambutan dari sejumlah tokoh, para pejabat gubernur, Pangdam, Kapolda, para bupati, para jenderal, dan juga beberapa tokoh-tokoh. Ini saya dedikasikan bahwa dakwah kita adalah selain mengajak orang dekat kepada Allah, dan juga dekat kepada sesama manusia, dekat kepada Allah, dan harmoni bersama seluruh makhluk Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengajak kita untuk dapat mengamalkan agama yang benar-benar memberikan kesejukan untuk kita sesama umat dan juga untuk anak bangsa. Sehingga kemudian anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa kita ini dapat kita jaga, mulai dari hubungan kita antar umat dan juga hubungan antar sesama anak bangsa. Kita diberikan Allah negeri yang besar. Ini karunia Allah yang sangat besar. Mari kita jaga. Jangan karena doktrin dan pemahaman agama yang salah, yang keliru, kita kemudian mengorbankan kebangsaan kita, mengorbankan persaudaraan kita. Saya yakin agama hadir untuk mempersaudarakan. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana Islam hadir untuk mempersaudarakan. Alhamdulillah, di tempat kita berzikir bisa berguru. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Syakban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir dia. Dengan Tuan Guru Syekh Syakban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kami, hampir lagi. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati.